Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan daripada Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian pada sore hari ini dilayani oleh Bapak Daniel. Salam. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bersyukur kita bisa dipertemukan kembali di tempat ini untuk kita beribadah bersama-sama. Kita mau ibadah bersama-sama. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan nyanyi dan bersoraklah. Semua
kepada, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang patut disembah selain Engkau Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir dan mengalir. Oh haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang pertanda dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan, sungguh hati kami berlimpah dengan syukur sehari ini ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kembali kami boleh ada di tempat ini bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan, kami rindu membalas kasih Tuhan, kami rindu memuji-muji Tuhan. Bahkan kami rindu mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Juni ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang dibagikan oleh Ibu Juni dapat menjadi berkat di dalam hidup kami. Oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerjakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami, setiap kami jemaat-Mu yang hadir sore hari ini ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap puji-pujian yang kami naikkan, Tuhan bertahta di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember, bulan di mana umat-umat Nasrani di seluruh dunia, ratusan juta, mungkin miliaran umat Kristiani di seluruh dunia sedang menyambut, siap-siap untuk menyambut kedatangan Sang Raja kita. Mari kita nyanyikan, mari kita sambut Sang Raja.
Ya, saat ini bulan-bulan ini memang bulan-bulan yang sedang dinantikan oleh umat Nasrani. Gema Natal bergema di mana-mana Bapak Ibu, di mal-mal, di radio, bahkan di jalan saya pas ketemu dengan sopir angkot nyanyi lagu Natal, puji nama Tuhan, aduh luar biasa. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita melanjutkan pujian kita dengan pujian Kita Surga Bergema. Ya, kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu untuk firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ku ingin mendengar suara-Mu. Haleluya. Glory ya Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan Bu Juni benar-benar menjadi berkat bagi kita semua. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia.
Mari kita tenangkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di kesempatan hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami anugerah-Mu yang begitu melimpah yang boleh kami rasakan. Jikalau kami ada sampai hari ini, kami tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan semata-mata bagi hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mungkin ada banyak orang tidak memiliki kesempatan yang boleh kami miliki saat ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja, berkarya di dalam hati kami masing-masing, sehingga kebenaran firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Tolong hamba-Mu Tuhan di dalam segala keterbatasan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu di depan kami serahkan hanya di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kita kembali pada ibadah sore hari ini. Sesuai dengan subtema gereja pada minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya? Kita baca secara bersama-sama ayat ini ya. Karena tidak terlalu panjang, kita baca bersama-sama. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan yang lebih berbahagia lagi setiap kita yang boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini ya, bukan sebuah hal yang asing bagi kita ya. Kita sudah sering mendengar. Bahkan di sekolah minggu pun ayat ini dijadikan sebuah lagu gitu ya. Orang bodoh membangun rumahnya gitu ya. Orang pandai membangun rumahnya.
Itu lagu sekolah minggu waktu zaman saya masih kecil. Mungkin zamannya Bapak Ibu juga waktu kecil ya, sekolah minggu gitu. Saya nggak tahu zaman sekarang masih dinyanyikan nggak lagu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa ketika kita di dalam subtema pada hari ini mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita mendengar, banyak kali kita mendengar firman Tuhan, bukan? Sering kali kita mendengar ketika kita sekarang ini begitu mudah untuk apa? Untuk buka YouTube gitu ya. Kita mendengar firman Tuhan. Banyak sekali dari berbagai macam-macam gitu ya Bapak Ibu Saudara. Mendengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar, kita memahami, kita mengerti semua gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nempel di pikiran kita. Pengetahuan kita begitu banyak tentang firman Tuhan. Luar biasa bukan? Luar biasa. Kalau boleh kita ini dikatakan orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Namun Bapak Ibu Saudara tidak berhenti sampai di situ, ya. Bukan hanya sekedar kita mendengar sudah sampai kepada pengetahuan kita yang begitu banyak. Namun dilanjutkan melakukannya. Ketika kita diperhadapkan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini bagian akhir daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, ini merupakan khotbah di bukit di bagian akhir. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat sedikit ke atasnya gitu ya, sedikit ke atasnya, bagian sebelumnya, bagaimana ini merupakan sebuah kesinambungan, sebuah kelanjutan dari bagian sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dikatakan kepada kita, setiap orang melalui jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Ada dua jalan, Bapak Ibu bisa melihat di bagian sebelumnya gitu ya. Jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Orang yang bijaksana atau orang yang bodoh gitu ya. Habis itu Bapak Ibu Saudara dikatakan pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Itu di bagian sebelumnya disampaikan hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit saya mengajak kita melihat di dalam ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Banyak orang ya datang ke gereja. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Setiap kita sama-sama datang beribadah. Setiap kita sama-sama datang untuk memuji Tuhan. Gak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Mana orang Kristen yang sejati? Mana orang Kristen yang biasa-biasa saja? Datang ke gereja supaya hidupnya diberkati Tuhan. Datang beribadah supaya Tuhan luputkan dari segala masalah. Datang ke gereja supaya ketika saya sakit disembuhkan. Itu tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Tidak
ada yang tahu setiap orang Kristen ketika mereka datang beribadah. Mana orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan orang Kristen yang hanya sekedar Kristen. Kita boleh tahu kalau dia orang Kristen yang benar-benar orang Kristen yang sejati. Ketika apa Bapak Ibu Saudara? Ketika ada badai kehidupan. Ya. Ketika ada badai kehidupan. Semua kita tanpa terkecuali kita datang beribadah. Sama-sama kita mulai mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita boleh mengagungkan Tuhan. Tetapi ketika ada badai kehidupan, disitulah kelihatan yang mana orang Kristen yang biasa-biasa saja dan orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di bagian akhir gitu ya, di bagian akhir tentang khotbah di bukit ini, dikatakan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Kami sudah melakukan banyak hal. Kami datang ke gereja, kami melayani Tuhan, kami memberi ini, memberi itu. Kami sudah melakukan ini, melakukan itu. Seakan-akan Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan semuanya itu, kita menuntut Tuhan kembali. Tuhan, ini loh, saya sudah melakukan ini. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya sudah memberi waktu saya. Sekarang Tuhan gilirannya Engkau memberkati aku. Bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Boleh enggak? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita minta pun Tuhan Engkau memberkati aku. Setiap hari Tuhan sudah memberkati kita. Setiap hari Tuhan limpahkan berkat-Nya bagi hidup kita. Masa sih ketika kita, Tuhan, aku melayani Tuhan, aku memberi untuk pekerjaan Tuhan. Masa sih kita berkata, Tuhan, jangan lupa loh, saatnya Engkau memberkati aku. Waduh, ini namanya apa Bapak Ibu Saudara? Barter gitu ya. Aku melakukan untuk Tuhan, Tuhan juga memberkati aku. Padahal Bapak Ibu Saudara, jauh-jauh Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan sudah memberkati hidup kita masing-masing. Masakan sih ketika kita melakukannya itu hanya demi kepentingan diri kita sendiri. Ketika saya melakukan, melayani Tuhan, apakah hanya untuk dilihat saudara seiman? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah pertanyaan bagi kehidupan kita masing-masing. Ketika di dalam kehidupan kekristenan kita, termasuk saya di dalamnya, ketika saya melakukan segala sesuatu seakan-akan saya melakukannya bagi Tuhan,
kita koreksi hati kita masing-masing. Apakah motivasi saya benar ketika saya melayani Tuhan? Apakah motivasi saya benar ketika saya memberi persembahan? Apakah motivasi saya benar ketika saya mengangkat tangan untuk memuji Tuhan? Kita mengoreksi hati kita masing-masing. Sejauh mana kita masing-masing pribadi ini benar-benar menyadari bahwa Allah telah berkemurahan begitu luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan di akhir pasal yang ke-7 ini, bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan di dalam ayat yang ke-22. Saya maju ke atas sedikit. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan pengiringan kita akan Tuhan? Apakah Kristus itu sungguh-sungguh bertahta di dalam hidup kita? Makanya di bagian akhir ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan diberikan 2 macam dasar. Kalau kita melihat dua orang sama-sama membangun rumah, ya, si A dan si B membangun rumah, kelihatan sama ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat secara fisik, luarnya sama mungkin, tetapi yang membedakannya apa? Dasar dari bangunan itu sendiri. Dasar dari bangunan itu sendiri. Mungkin kita ada yang suka lihat berita, suka nonton televisi gitu ya. Bagaimana ketika ada sebuah bangunan, ya, beberapa waktu yang lalu, saya nggak tahu Bapak Ibu melihat nggak berita itu atau di mana gitu. Saya buka di internet, ketika bangunan itu sudah didirikan Bapak Ibu, dan sudah dibuat 2 lantai, ya. Lantai 2-nya itu hampir diselesaikan. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba bangunannya itu roboh gitu ya. Kelihatan bagus. Loh, kenapa ya gitu ya? Saya mempertanyakan kenapa ya? Saya melihat bangunannya bagus. Ini sudah 2 lantai, hampir selesai. Ternyata gitu ya, setelah saya baca di bawahnya itu dikatakan bahwa fondasi dari bangunan itu tidak kokoh. Tukangnya melakukan penipuan terhadap bahan-bahan yang diperlukan gitu ya, ukuran-ukurannya gitu ya, mungkin harusnya berapa dikurangi gitu ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya bangunan itu belum selesai, yang terjadi apa? Ambruk. Bangunannya ambruk. Bangunannya hancur. Ini merupakan sebuah gambaran bagi kita orang-orang Kristen. Kita dibangun di atas dasar apa? Makanya dikatakan ada yang dibangun di atas batu
sekarang gitu ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang Kristen yang sejati, ya, hidupnya dikatakan berlandaskan siapa? Berlandaskan Kristus Yesus, ya. Maka orang Kristen yang biasa, Bapak Ibu Saudara, ketika ada badai, dikatakan ia seumpama orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika ada hujan, bagaimana? Di bawah hanyut, ya, hancur. Badai kehidupan. Setiap kita di dalam perjalanan mengiring Tuhan, pastilah kita alami. Tanpa terkecuali, siapapun orang Kristen menghadapi yang namanya gelombang kehidupan. Orang Kristen menghadapi yang namanya badai kehidupan. Saya tidak tahu badai apa yang sedang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Entahkah hari-hari ini ada banyak orang Kristen bergumul ketika mereka apa? Akan di PHK, akan dirumahkan. Bergumul bagaimana kehidupan untuk hari esok. Bagaimana kehidupan untuk selanjutnya. Bagaimana kehidupan untuk membiayai anak-anak di sekolah. Atau kita bergumul ketika pasangan hidup kita mengalami yang namanya kelemahan tubuh, sakit penyakit. Mungkin kita sebagai orang tua sedang bergumul menghadapi anak-anak kita yang mungkin Bapak Ibu Saudara, mereka mungkin hari-hari ini punya pendirian masing-masing. Kita bergumul. Mungkin orang tua bergumul ketika anak tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin istri bergumul, suamiku belum datang beribadah. Seorang suami bergumul ketika istriku tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kehidupan orang Kristen itu diuji lewat setiap pergumulan. Kehidupan kita diuji lewat setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Ada badai, ada gelombang yang sedang kita hadapi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, berapa banyak diprediksikan tahun depan ini. Tahun depan ya, bicara tahun depan, ini tinggal berapa hari lagi gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ini kita sudah di tanggal 4, hitung kurang dari tanggal 31, tinggal berapa hari. Di tahun depan ada banyak kesulitan-kesulitan di dalam perekonomian. Itu prediksi daripada manusia. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara seperti apa di tahun depan. Mungkin hari ini saja kita bergumul dengan banyak hal. Banyak jemaat, banyak anak-anak Tuhan di dalam usaha yang mereka kelola mungkin mengalami sepi. Itu boleh melatih setiap kita.
Bukan berarti Bapak Ibu Saudara ya sudah gitu ya. Ya biar saja, biarkan saja. Bukan demikian. Tetapi itu boleh membuat kita sebagai anak-anak Tuhan semakin kuat di tengah-tengah badai kehidupan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Kristus Yesus Tuhan yang menjadi sandaran kehidupan kita. Iman kita dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus Tuhan kita. Makanya ketika ada gelombang, ketika ada badai kehidupan, itu tidak membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi itu membuat kita semakin apa? Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebuah ayat paralel saya mengajak kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-47 bagian atasnya. Saya akan bacakan untuk kita. Lukas 6 ayat yang ke-47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan boleh datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan membawa seluruh kehidupan kita, membawa seluruh keberadaan kita. Mungkin di dalam segala ketakutan kita, mungkin di dalam segala kegelisahan kita, kekhawatiran kita, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh membawa seluruh perkara hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh mendengar akan firman Tuhan yang terus apa? Yang terus menguatkan setiap kita di tengah-tengah perjalanan iman kita kepada Tuhan. Kita boleh mengoreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana saya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Sejauh mana saya memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan? Apakah saya dengar-dengaran akan firman Tuhan, atau saya lebih dengar-dengaran kepada berita televisi gitu ya Bapak Ibu Saudara? Mungkin sekarang televisi ketinggalan gitu ya. Sudah ada HP, sudah ada handphone di tangan kita. Pagi bangun, apa yang kita baca? Apakah kita berkata, Tuhan, firman-Mu berbicara terlebih dahulu untuk menuntunku hari ini, atau apa berita hari ini gitu ya Bapak Ibu Saudara? Sejauh mana setiap pribadi kita masing-masing memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Sejauh mana saya merenungkan firman Tuhan? Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan yang sudah saya fahami, yang sudah saya mengerti, yang sudah saya tanam di dalam hati saya, dan boleh saya lakukan. Hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi orang yang ada di sekitar kita. Hidup kita boleh dilihat
oleh suami, dilihat oleh istri, dilihat oleh anak-anak. Bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan ini? Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kita yang begitu singkat dan sementara ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tema besar gereja kita sebentar lagi akan diganti. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu ditempel di mana gitu ya. Oh, dicopot gitu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan boleh menerangi langkah-langkah hidup kita. Kita tidak tahu badai kehidupan yang akan kita hadapi di tahun depan. Tetapi kita taruh iman dan pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan tantangan ini, yang penuh dengan pergumulan. Kita boleh sandarkan hidup kita kepada apa? Kepada sauh yang aman, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah sauh yang aman bagi jiwa kami. Kami boleh menyandarkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Ketika badai gelombang itu datang, kami boleh tetap berjalan. Karena Tuhan yang berjalan di depan kami. Dan Tuhan yang memegang kami. Tuhan, biarlah Engkau satu-satunya yang boleh menjadi sandaran bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada pengurus yang menyampaikan pengumuman. Puji Tuhan, Bapak Ibu kita telah diberkati oleh firman Tuhan ya. Saya sampaikan terima kasih atas nama Majelis Jemaat Gereja kita kepada Ibu Pendeta Juni Kristiani atas pelayanan yang malam hari ini. Tuhan berkati. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan berikan persembahan kita dan sekaligus persembahan perpuluhan sebagaimana pada setiap minggu pertama. Ya, petugas pada kesempatan hari ini adalah Ibu Rudi dan Ibu Jaka. Mohon diperhatikan untuk kantong biru adalah kolekte biasa dan kantong merah adalah perpuluhan. Bersama-sama kita persembahkan kepada Tuhan dan kita sambut Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana,
hanya mulia namanya. Puji Tuhan. Nanti kepada Ibu Lani kami persilahkan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Haleluya Yesus. Allah kami yang hidup, yang bertahta di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih ya. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman. Amin. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan Berkatilah kebenaran ya. firman-Mu, Pendeta Juni. Pakai kehidupan hamba-Mu untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Juga kami menyerahkan Tuhan di tengah-tengah kebaktian kami, yaitu persembahan kami Tuhan. Ya Kiranya Tuhan, terimalah. dan dipakai Kuduskanlah untuk dalam pekerjaan pekerjaan. Tuhan di dunia. Amin. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Berkatilah ya yang Tuhan. menjadi berkat bagi gereja Yesus. dan bagi kami semua. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian saya percaya Tuhan memberkati. Saya berikan pengumuman kita pada saat petang hari ini, yaitu tanggal 4 Desember 2022. Untuk pelayanan dalam ibadah minggu depan, di tempat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Penatua Andi Sutanto dengan pemimpin pujian Ibu Paiti, dengan singer Ibu Lani dan Ibu Eni. Musik dikoordinir oleh Saudara Hilary Arianto, dan persembahan Bapak Ibu Daniel, terima tamu Ibu Teresia Ana dan Ibu Rudi. Perlu diketahui bahwa ibadah tersebut adalah Christmas Celebration yang pertama, pukul 17 jam 5 sore. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada minggu depan kita ajak ya anak-anak kita, cucu-cucu kita, kenalan kita bawa ke tempat ini untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita ya. Puji Tuhan. Sedangkan dalam ibadah di Gereja Isa Al-Masih Surabaya, Dindarmo Harapan akan dilayani pagi dan sore Pendeta Rian Susanti Waruwu dan Koblen Pendeta Timotius Sugiono, Arjuna 75A Pendeta Timotius Sugiono, dan Ruko Gateway dilayani oleh Pendeta Anugrah Laya. Temanya yaitu firman kehidupan, Filipi 2 ayat 12 ya. Di setiap ibadah disertai perjamuan kudus kecuali di wilayah Tengger ini karena kita merayakan Natal. Pada hari Senin di TPI kita Benowo tanggal 5 Desember akan mengadakan ibadah Natal, yaitu besok. Tempat di Kendung 1F, dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Hugiono. Jam berapa Ibu? Setengah 7 ya, setengah 7. Saya mengajak rekan-rekan yang ingin merayakan Natal di TPI Benowo bisa hadir pada esok malam ya. Kebaktian kaum wanita diadakan di Dindarmo Harapan PF1, dilayani oleh Pendeta Rian Waruwu, dan dilanjutkan pendalaman Alkitab dan secara streaming dilayani oleh Penatua Lindra, serta secara online dilayani oleh Saudara Hilary Haryanto. Materi kitab Amsal pasal 21. Jemaat dapat mendukung perayaan Natal gereja kita dengan berikan persembahan melalui amplop yang telah disediakan dan mencentang kotak atau kolom yang telah tertera pada amplop. Saya percaya setiap taburan atau persembahan saudara-saudara sekalian tidak sia-sia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah memberikan persembahan air mineral ataupun persembahan yang lain. Doa kami Tuhan memberkati. Untuk Natal sekolah minggu diadakan di Gia Surabaya Cabang Darmo Harapan pada hari Sabtu jam setengah 4 sore. Jadi setengah 4 sore besok Sabtu ya, Sabtu depan adalah ibadah Natal sekolah minggu. Dilayani oleh tim sekolah minggu Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti Malang ya, dengan tema Rise and Sing.
ajak anak-anak Bapak Ibu untuk dapat bersama merayakannya. Jadi yang punya anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, mari kami mengundang untuk dapat hadir dalam ibadah Natal anak pada hari Sabtu pukul 3.30 sore. Berita duka, telah pulang ke rumah Bapak Ibu Hana Sri Sundari atau Ibu Oi Junyo Senin 28 November 2022, dan beliau adalah ibu dari Bapak Pendeta Timotius sekaligus mertua dari Ibu Pendeta Susi Rasmati. Jenazah telah dimakamkan di Gedung Mundu, Semarang. Dan saudara-saudara, saya ingin juga memberikan pengumuman untuk pembangunan gereja kita, khususnya untuk renovasi Koblen, membutuhkan dukungan doa dan dana dari saudara-saudara sekalian. Setiap persembahan saudara secara khusus melalui bank dapat ditransfer melalui BCA Kedung Doro atas nama Au Raswati. Dan juga kita akan dukung bersama untuk pembelian rumah ibadah di TPI Wiyung. Saudara-saudara dapat mendukung program gereja ini. Untuk seluruh jadwal perayaan Natal gereja kita, Bapak Ibu Saudara dapat membaca melalui WA grup masing-masing. Tuhan memberkati, dan setelah ibadah ini ada ramah tamah, jangan pulang dulu. Dan nanti secara khusus untuk petugas KUR jangan pulang dulu ya. Untuk petugas KUR jangan pulang dulu setelah kita ramah tamah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir, yang memiliki kerinduan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan nolong. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sebelum doa penutup oleh Ibu Pendeta Muda Juni Kristiani, kita akan nyanyikan nyanyian komitmen bahwa kita rindu untuk mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami datang di tempat ini karena kami mengasihi Engkau, bukan yang lain. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Aku mengasihi. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan, mendengar untuk melakukannya sebagai tanda bahwa kita mencintai, mengasihi Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus. Kepada Ibu Pendeta Juni, silakan. Boleh menjadi sebuah doa
Ya Tuhan. Bahwa Glory. kami rindu untuk menyenangkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Walaupun di dalam realitanya Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan, Haleluya. ada banyak hambatan, ada banyak penghalang Glory. yang boleh kami alami di dalam hidup ini. Mungkin Tuhan ketika kami berkomitmen untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati kami, namun Tuhan, seringkali kedagingan kami membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kami terus perbaharui komitmen kami di hadapan Tuhan, Roh Kudus, tolong. karena kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang bekerja berkarya di dalam hidup kami masing-masing dan terus menolong kami Amin. untuk boleh melakukan firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu begitu sempurna Amin. atas hidup kami masing-masing. Yesus. Maka dengan kasih kami yang terbatas ini, Haleluya. kami mau belajar untuk boleh mengasihi Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Kami mau belajar membalas akan cinta yang begitu besar Oh, Yesus. yang sudah dilimpahkan bagi kami orang yang berdosa, di mana Engkau memberikan diri-Mu bagi kami. Tuhan, kiranya di masa-masa Advent ini kami terus diingatkan, kami boleh dipersiapkan hati kami masing-masing untuk boleh mengingat kembali akan karya terbesar yang Kristus lakukan bagi manusia yang berdosa. Engkau rela datang bagi dunia yang berdosa, bagi dunia yang hina, bagi dunia yang menuju kepada kebinasaan, supaya kami boleh memperoleh akan kasih itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu Engkau telah limpahkan bagi hidup kami. Dan tolong kami masing-masing pribadi lepas pribadi untuk boleh terus hidup. Haleluya. Hidup menghidupi kebenaran itu sendiri. Kami boleh hidup di bawah tuntunan daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan. Mungkin di tengah-tengah segala tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya bahwa kasih-Mu cukup bagi kami. Kesetiaan-Mu Tuhan cukup bagi kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap kami untuk boleh menghadapi tantangan yang begitu menyulitkan sekalipun. Kuatkan kami ya Tuhan. Bapa di surga, pada petang hari ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan segala keberadaan mereka. Pemulihan demi pemulihan Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin di tengah-tengah segala keraguan-raguan mereka. Tuhan, Engkau sendiri juga yang boleh menolong mereka di tengah-tengah segala kekhawatiran mereka. Tuhan, teguhkan iman mereka di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang di sepanjang 1 minggu ke depan ini akan berulang tahun. Tuhan, tambahkan umur bagi mereka. Tuhan juga boleh memberkati mereka di dalam setiap doa dan kerinduan mereka. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan.
Pada hari ini juga kami boleh membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, di dalam setiap apa yang mereka sudah berikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka. Mereka boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang terus dikerjakan atas kehidupan mereka, bahkan atas kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Jikalau sebentar kami akan berfellowship juga, kiranya Tuhan juga boleh memberkati fellowship kami. Bahkan setiap apa yang sudah disediakan oleh jemaat Tuhan, baik makanan dan minuman, Tuhan sudah kuduskan, sucikan, agar menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami memohonkan perlindungan Tuhan atas kami, penyertaan Tuhan atas kami, sehingga kami boleh sampai di tengah-tengah keluarga kami, hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh membawa sukacita itu yang datangnya daripada Tuhan. Pertemukan kami kembali di dalam pertemuan-pertemuan kami, bahkan di dalam ibadah-ibadah kami. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan ibadah Christmas celebration yang pertama di tempat ini pada minggu depan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, kiranya Tuhan yang boleh memberkati, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, Tuhan boleh mengurapi mereka. Tuhan anugerahkan kami cuaca yang baik, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita boleh mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bye.